ini pakarnya patologi hadis adalah Imam Bukhari. Wa tabibul hadis fi ilalih. Jadi Imam Muslim saja, tokoh ahli sunnah wal jamaah, minta diizinkan Imam Bukhari untuk mencium kedua kakinya. Ini bukan mengkultus. Dan ini bukan berarti feodalisme. Bukan. Tapi ini bentuk ikram. Maka di pesantren tidak sampai santri mencium kakinya kiai. Tetapi pesantren telah memiliki jati diri, profil, kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Jangan malah dihujat. Jangan malah di-framing negatif. Jangan malah dilecehkan, apalagi dihina, apalagi menyebut nama kiai, mempertontonkan kiai tertentu yang orangnya salih, orangnya bijak, istiqomah. Lembaga pondok pesantren yang telah mencetak ribuan ulama, puluhan ribu ulama, sangat menyakitkan ya, melecehkan kiai dan para santri dan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Jangan gegabah menframing kiai negatif, pesantren negatif. Berikut ini akan saya sampaikan dalil-dalil, dasar-dasar pendekatan Islam, literatur Islam, tradisi-tradisi pesantren, para santri terhadap para kiainya. Pertama, yaitu mencium tangan kiai. Al-Imam Nawawi mendiskusikan dalam kitab Fatawal Imam An-Nawawi, terbitan Darul Fikr, halaman 50-51. Beliau menyebutkan di sini, yustahabbu taqbilu aidis salihin. Disunahkan mencium tangan-tangan orang saleh, orang-orang salih, wa fudula'il ulama, dan orang-orang yang punya kelebihan, punya fadilah, yaitu para ulama. Boleh dicium tangannya. Dan disunahkan, yang mensunahkan adalah Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama pakar hadis, pakar fikih, dan diakui reputasi keulamaannya dalam sejarah Islam sampai sekarang, insya Allah sampai ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian ditulis lagi oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah di jilid 2 halaman 596, ketika diceritakan Zaid bin Sabit mengendarai kendaraan hewan, Abdullah bin Abbas memegang sanggurdi yang dinaiki oleh seorang ulama, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum. Zaid bin Sabit, Abdullah dan Abbas bertabarruk terhadap para ulama, bertabarruk terhadap Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit ini mencegahnya. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah
kita diperintahkan terhadap para ulama kita, para sesepuh-sesepuh ulama besar kita, para kiai kita. Sudah jelas real membawa keberkahan ulama-ulama, para kiai pesantren. Mereka berkontribusi untuk memfaqihkan umat siang malam. Dan ini wajib kita muliakan. Bukan malah dihina atau dilecehkan atau diframing dengan framing yang sangat menyakitkan umat Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas dibalas oleh Zaid bin Sabit, dicium tangannya. Hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Seperti inilah kita juga diperintahkan bersikap dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah SAW, juga seorang ulama. Jadi takbilul yadi, mencium tangan para kiai, para ulama, para orang saleh, itu memang menjadi sunnah para sahabat yang jelas direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Kemudian saya baca lagi di dalam sebuah kitab, Siyaru A'lamin Nubala. Ini karya Ad-Dhahabi, murid dari Ibnu Taimiyah. Siyaru A'lamin Nubala. Di jilid 10. Jilid 10, halaman 299. Ketika Imam Muslim yang memiliki Sahih Muslim berjumpa dengan Imam Bukhari yang mempunyai kitab Sahihul Bukhari, apa yang dikatakan oleh Imam Muslim? Da'ni uqabbil rijlaika ya ustad al-ustazin. Biarkan kami, tinggalkan kami, biarkan kami mencium kedua kakimu, wahai Imam Bukhari, wahai gurunya para guru. Wasayyidal muhaddisin, dan pemimpin para ahli hadis. Watabibul hadis fi ilalih, dan dokternya hadis dalam patologi hadis. yakni penyakit-penyakit sanad, penyakit-penyakit matnul hadis yang yakni ada maudhu'nya, ada palsunya, ada dhaifnya, ada mungkarnya, ada terbaliknya. Ini pakarnya patologi hadis adalah Imam Bukhari. Wa tabibul hadis fi ilalih. Jadi Imam Muslim saja, tokoh ahli sunnah wal jamaah, minta diizinkan Imam Bukhari untuk mencium kedua kakinya. Ini bukan mengkultus. Dan ini bukan berarti feodalisme. Bukan. Tapi ini bentuk ikram. Maka di pesantren, tidak sampai santri mencium kakinya kiai. Tapi kalau kemudian apa itu dengan rasa hormat, mencium, itu memang suatu perlakuan santri kepada kiai itu yang sangat bersih dan santun dan beradab dan berkah, real, fakta. Masalah kedua, berdiri menghormat ketika rawuhnya kiai atau bertemu kiai atau kiai sedang rawuh datang, orang-orang berdiri menghormat. Bagaimana ini? Masalah yang kedua, saya lihat di dalam kitab Fatwa Imam An-Nawawi halaman 48 49, beliau mengatakan al-qiyam li ahlil fadli, 48 49 halamannya, al-qiyam li ahlil fadli wa dawil hukuk, berdiri karena rawuhnya orang-orang yang punya kelebihan seperti para kiai, para pengasuh pesantren, wadawil hukuk, dan orang-orang yang punya hak untuk dihormati.
kita berdiri fadilatun. Itu sifat yang utama. Merupakan kesempurnaan etika manusia. Ala fadilatil, ala sabilil ikram. Atas dasar, atas jalan memuliakan. Bukan menyembah. Wa qad ja'at bihi ahaditsus sahihah. Dan berdiri untuk menyambut kerahuan orang yang terhormat seperti para kiai, itu banyak di dalam hadis-hadis sahih meriwayatkan tentang perkara itu. Kemudian di sini di catatan kakinya disebutkan Tolhah bin Ubaidillah berdiri di dalam masjid ketika rawuhnya Ka'ab bin Malik di hadapan Nabi SAW. Ka'ab bin Malik rawuh, Tolhah bin Ubaidillah berdiri menghormat. Dan Nabi membiarkan itu dalam catatan kakinya. Fatwa Nawawi, halaman 49. Kemudian saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, cetakan Darul Fikr, juz 7 ini ya, cetakan Darul Fikr juz 7, di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda ketika saat datang dan umat, yakni kaumnya Sa'ad, kata Rasulullah SAW, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian menyambut kedatangan kerahuan pemimpin kalian, kiai kalian, ustadz kalian, guru ngaji kalian, muallim kalian di kalangan pesantren. Dan ini justru kalangan pesantren ini memberikan edukasi, contoh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan etika ini akan membawa dampak psikologis yang bagus. Yakni orang tidak bertipologi egois, tidak bertipologi untuk mencari kehormatan, tetapi dia dilatih untuk menghormat gurunya, supaya ada rasa syukur dengan jasa kebaikan manusia. Supaya ada rasa berterima kasih kepada orang yang telah membina, mengasuh, menuntun, menjelaskan ajaran-ajaran Rasulullah SAW kepada santrinya. Sudah semestinya para santri itu menghormat pada kiainya. Jadi itu bukan suatu feodalisme, bukan suatu perbudakan, tapi itu adalah anugerah Allah, kemuliaan para santri, keikhlasan para kiai, keistiqomahan para kiai, itu anugerah Allah. Masalah ketiga, tawadhu dan khidmah kepada kiai. Tawadhu, rendah hati, berkhidmah, melayani kepada kiai. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dengan sarahnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin fi Syarhi Ihya'i Ulumuddin karya Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi Murtada Az-Zabidi di jilid 1, halaman 311, 312 terbitan Darul Fikr. Di sini disebutkan, kemudian 313 ya, disebutkan di sini tugasnya santri kepada kiainya, kata Al-Ghazali, alla yatakabbaru 'alal ilmi. Tidak sombong dengan ilmu. Tidak sombong, tidak gengsi ya, untuk mengaji para kiai, bahkan mengaji para putranya kiai, para gusnya kiai. Dengan tawaduk, mungkin santrinya akabir ya, lebih sepuh, lebih senior, dididik mau ngaji kepada putra-putra kiai yang secara usia as-saghir
secara kesenioran putra-putra Gus-Gus ini junior, tetapi para santri ini dilatih untuk tawadhu akabir, mengaji pada asogir. Itu dalam tradisi ulama hadis, riwayatul akabir anil asagir. Wala yata'ammara 'alal mu'allim. Di sini di syarah ihya'nya ithaf, la yasira amiran 'alal mu'allim. Tidak mendidik santri memerintah kiai. Bal yulqi ilaihi zimama amrihi bil kulliyah. Santri menyerahkan, melemparkan, yakni menyerahkan kepada kiai kendali urusannya, kendali perkaranya, bil kulliyah, dengan keseluruhan. Fi kulli tafsil, ya, fi kulli tafsil, di dalam semua perkara yang terperinci. Wa yud'ina li nasihatih, dan ditanamkan santri ini tunduk dengan nasihat kiai. Id'an al-marid al-jahil lit-tabib, seperti tunduknya pasien yang awam, tidak tahu apa-apa tentang ilmu medis, tentunya tunduk, patuh, menerima nasihat dokter. Al-musfid, yang kasih sayang. Kiai kasih sayang pada santrinya. Al-hadik, yang cerdas. Wa yanbaghi ay yatawadhu'a li mu'allimihi, kata Imam Ghazali. Santri hendaknya tawaduk kepada kiainya. Wa yatlubas sawab wasyaraf. Wa yatlubas sawab wasyaraf. Santri mencari pahala dan kemuliaan di kemudian hari, di saat itu, di kemudian hari, dan hari-hari berikutnya. Bi khidmatihi, dengan berkhidmah kepada kiainya. Jelas sudah ini, ya. Ini ajaran-ajaran yang mulia. Kemudian di hadis diriwayatkan di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, menukil dari Bustadul Firdaus Lid-Dailami. Ini kitab aslinya dinukil di dalam kitab Ithaf Syarah Ihya. Jadi ini Syarah Ihya Ithaf mengambil dari kitab Al-Firdaus karya Lid-Dailami. Lid-Dailami, nomor hadis 5666. Man ghadda sautahu indal ulama, barang siapa yang memejamkan suaranya, yakni melirikkan, pelan, indal ulama, di depan para kiai, para ulama, ja'a yaumal qiyamah ma'alladina imtahanallahu qulubahum littaqwa min ashabi. Maka santri ini yang tawaduk di depan kiainya, tidak berani bicara keras, bahkan diam. Dia ini nanti di hari kiamat akan dikumpulkan, Allah datang bersama para sahabat Nabi yang Allah telah menguji hati-hati, menguji hatinya para sahabat pada ketakwaan. Orang ini dikumpulkan dengan orang-orang yang hatinya telah diuji oleh Allah untuk teguh dalam ketakwaan. Min ashabi, dari sahabat-sahabatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah ketiga. Jadi berkhidmah kepada kiai, masak di dalamnya kiai, di dalamnya bunyai, menjaga kantin pondok, berkhidmah, menjaga para santri, mengajar pada juniornya, itu luar biasa. Itu anugerah besar yang tidak semua lembaga-lembaga pendidikan di dunia ini memilikinya. Tetapi pesantren telah memiliki jati diri, profil, kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Jangan malah dihujat. Jangan malah di framing negatif.
Jangan malah dilecehkan, apalagi dihina, apalagi menyebut nama kiai, mempertontonkan kiai tertentu yang orangnya salih, orangnya bijak, istiqomah, lembaga pondok pesantren yang telah mencetak ribuan ulama, puluhan ribu ulama, sangat menyakitkan ya, melecehkan kiai dan para santri dan pesantren. Kemudian masalah keempat, sowan kiai memberi hadiah. Kebiasaan wali santri atau santri atau orang-orang yang muhibbin atau orang yang sowan minta nasihat, kemudian maaf ya, memberi sesuatu kepada kiai, hadiah atau amplop yang berisi uang. Bagaimana ini? Saya baca di dalam sebuah literatur tasawuf, Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin. Ini sebuah kitab tasawuf, Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin, karya Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Ba'alawi. Ya, saya ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Ba'alawi, di halaman 151 terbitan Darul Hawi. Diceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam matur kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah rezeki kami Engkau jadikan melalui tangan-tangan Bani Israel yang awam. Ja'alta rizki hakada ala aidi Bani Israel. Kau jadikan rezekiku seperti ini melalui tangan-tangan Bani Israel. Yughaddini hada. Pagi-pagi ada yang ngasih saya makanan pagi, atar-ataran kalau dunia pesantren, dari tetangga, dari santri. Pagi bawa oleh-oleh ke kiai, yuhaddini hada wa yu'ashini hada. Sore, petang, malam datang lagi wali santri, sowan ke kiai, sowan ke Nabi Musa, yuhaddini hada wa yu'ashini hada. Pagi saya ada yang sowan memberi sesuatu pagi hari, sore hari, petang hari, malam hari. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hakada asna'u bi awliyai. Musa, demikianlah perlakuanku terhadap kekasihku, termasuk para kiai. Ujri arzaqahum ala aidil battalina min khalqi liyujaru fihim. Aku alirkan rezeki-rezekinya kekasihku, para nabi, para ulama, para kiai, orang-orang salih, melalui tangan-tangan battalin, orang yang secara ibadah kurang. Katakan orang yang nganggur, banyak waktunya belum diisi dengan kebaikan. Orang awam. Orang awam agama, wali-walinya santri, orang tua santri yang merasa mereka ini awam, mengantarkan rezeki kepada kiainya melalui tangan mereka. Min khalqi, itu dari makhlukku, kata Allah, makhlukku yang mendesain, yang menskenario Allah sendiri. Liyujaru fihim, supaya mereka muhibbin, mereka orang awam, mereka wali santri, mereka Bani Israel, ikut mendapatkan pahala untuk berkhidmah, menyenangkan para nabinya, menyenangkan para kiainya, supaya mereka juga ikut pahala. Liujaru fihim, itu rahasianya. Ini ada literatur ini. Jadi jangan di framing kiai itu menanamkan santri itu memberi uang, enggak. Dan fakta yang sejarah, insya Allah sampai sekarang para kiai itu
uang dari mereka itu juga akan dikembalikan untuk kemaslahatan, untuk membiayai pembangunan pesantren, untuk mensedekahi tetangganya, untuk memberikan kepada fakir miskin, untuk menyenangkan para ustadz-ustadznya. Bahkan banyak sekali para kiai, maaf, ini jarang orang tahu kalau bukan orang pesantren, sering membiayai santrinya ustadz yang berkhidmat di situ menikah tidak punya biaya. Itu banyak kiai membiayai, kiai-kiai pesantren. Membiayai santri putrinya, santri laki-lakinya menikah, mereka dari keluarga kurang mampu, kiainya turun tangan, membiayai. Dan itu sering sekali. Para bunyai, para kiai membiayai itu. Jadi rezeki yang diterima oleh para kiai, para bunyai itu insya Allah juga akan dipakai untuk mahasin kebaikan yang dirasakan untuk orang lain. Untuk umat, untuk masjid, untuk madrasah. Belum lagi ustadznya, malah kadang-kadang ada kiai yang saking terima kasihnya kepada ustadznya diumrohkan, dibikinkan rumah, dihajikan. Itu Masya Allah. Orang kalau bukan orang pesantren tidak tahu itu. Jadi jangan ada pemahaman buruk kepada pesantren ya. Kemudian saya baca lagi di dalam sebuah tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Di juz 17 halaman 302 ketika ayat 12 surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah turun, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau matur-matur kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah, maka dahulukan di depan kalian matur-matur kepada Rasulullah, berbisik dengan Rasulullah, shadaqah, yakni memberi sesuatu. Awalnya diharuskan, tapi kemudian tidak diharuskan. Tidak diwajibkan, dimansuh. Tetapi ini pernah sudah diamalkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan Sayyidina Ali matur kepada Rasulullah dan membawa sowan kepada Rasulullah annahu tasaddaqa bi khatam, yakni dengan membawa ali-ali. Ini bukan sedekah zakat, itu bukan ya. Membawa hadiah ali-ali, cincin ya, dibawa oleh Sayyidina Ali, diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya para sahabat dengan ekonomi yang sangat sulit, kalau diwajibkan keberatan, akhirnya tidak diwajibkan. Tetapi meskipun tidak diwajibkan, para sahabat masih biasa memberi sesuatu kepada Rasulullah hadiah, menyenangkan Rasulullah hadiah. Itu ajaran Nabi SAW yang kemudian ditanamkan di kalangan pesantren. Luar biasa ini ya. Ini kemudian saya baca lagi di dalam sebuah kitab manaqibnya Imam Abi Hanifah. Ada kitab berjudul Al-Khairatul Khisan fi Manaqibil Imamil A'zam Abi Hanifah An-Nu'man, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Di halaman 82, ketika Hammad putranya Abu Hanifah ngaji pada kiai, khatam surat Fatihah, apa yang dilakukan oleh abahnya Abu Hanifah kepada kiainya anaknya? A'tal mu'allima khamsa mi'ati dirham wa fi riwayatin alfa dirham. Abu Hanifah memberi amplop, kalau sekarang ya, memberi bisyarah, ya, kegembiraan untuk kiainya yang mengajarkan anaknya Hammad selesai surat Fatihah. Kiainya anaknya dikasih Imam Abu Hanifah 500 dirham. Satu riwayat 1000 dirham.
Subhanallah. Kata Abu Hanifah, wallah, law kana ma'ana aksaru min dalik. Demi Allah, jika bersamaku punya uang lebih dari itu, la dafa'nahu ilaika. Aku serahkan kepada engkau kiai. Ta'ziman lil Quran, mengagungkan pelajaran yang diajarkan kiai kepada anaknya, yakni Al-Quran, syariah. Pondok-pondok pesantren Kediri, ada Ploso, ada Lirboyo, Pare, banyak pondok pesantren. Sarang, Hajen, Lasem, Jombang, Banyuwangi, Cirebon, Magelang, banyak pesantren. Para kiainya itu bukan mengajarkan ilmu duniawi, mengajarkannya tafsir Al-Quran, fikih yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, sufistik, psikologi jiwa yang bernafaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang diajarkan para kiai. Jadi wajar sekali putra-putra santri, orang tua santri, muhibbin sowan, membawa sesuatu. Dan mereka itu juga tidak diharuskan memberi. Kesadaran sendiri, keikhlasan sendiri. Kenapa pihak lain itu risih ya? Kemudian menframing dengan framing yang negatif, yang sangat buruk. Padahal yang memberi saja tidak ada perasaan apa-apa dengan ikhlas. Ya. Kemudian masalah kelima, ngalap berkah kepada kiai. Nah, ini masalah kelima. Bagaimana ngalap berkahnya kiai? Tabarukan kepada kiai. Santri tabarukan kepada kiai. Saya baca. Pertama, literaturnya orang-orang ahli hadis. Siapa yang tidak kenal kitab ini? Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Sebuah kitab besar. Diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib itu ringkasannya ini. Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Yaitu karya Jamaluddin Yusuf Al-Mizzi. Saya bawa di jilid 8. Halaman 13-14. Terbitan Al-Maktabah At-Tijariyah. Dijelaskan di sini Sahal bin Abdillah At-Tustari, seorang ulama besar Sufi, sowan kepada Imam Abi Dawud As-Sijistani yang punya kitab Sunan Abi Dawud, Hafidul Hadis, kebangsaan Afghanistan. Tokoh hadis dari 6 kitab besar hadis nomor 3, Bukhari, Muslim, Abi Dawud. Sahal bin Abdillah datang, rawuh, sowan. Apa yang dilakukan oleh Sahal? Begitu ketemu Imam Abi Dawud, beliau mengatakan, saya punya hajat, wahai Imam Abi Dawud. Hajatmu apa? Kata Abi Dawud. Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, saya mau utarakan, kalau engkau kiai, engkau ulama besar, Abi Dawud, alim besar, menjamin akan memenuhi hajatku. Iya, aku penuhi. Naam. Kata Sahal bin Abdillah Tustari, Imam Abi Dawud, keluarkan lidahmu. Akhrij ilayya lisanak. Keluarkan kepada saya di hadapan saya lidahmu. Alladhi tuhaddisu bihi ahaditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta uqabbilah. Jelujurkan lidahmu, keluarkan di hadapan saya. Karena lidahmu itu setiap waktu menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Hatta uqabbilahu. Izinkan aku mencium lidahmu. Lidahmu itu berjalan hadis-hadis Nabi SAW di lidahmu. Akhirnya fa'akhruja ilaihi lisanah. Imam Abi Dawud mengeluarkan lidahnya. Faqabbalah. Sahal bin Abdillah At-Tustari bertabarruk mencium lidahnya Imam Abi Dawud.
Karena lidahnya ini tempat berjalannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi-pagi para kiai mengajar tafsir Jalalain, mengajar Ihya Ulumuddin, mengajar Fathul Wahhab, mengajar Hikam, mengajar Riyadhus Shalihin, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, belum ilmu-ilmu sastra, belum ilmu-ilmu alat, belum usul fikihnya. Mereka dengan ikhlas, lidahnya ini lidah tempat berjalannya ilmu para kiai dan para ulama itu. Dan Sahal bin Abdullah At-Tustari ngalap berkah mencium lidahnya Imam Abi Dawud yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Luar biasa. Kemudian saya buka lagi dalam kitab karya Khatib Al-Baghdadi yang punya kitab Tarikh Baghdad. Ini sebuah kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Terbitan Dar Ibn Al-Jauzi. Saya baca di nomor 308. Imam Syu'bah mengatakan, Kuntu idza sami'tu minar rajul al-hadis. Aku apabila mendengar dari seorang kiai satu hadis, kuntu lahu abdan mahajiyah. Aku memperlakukan diriku sebagai budak selama kiaiku hidup. Bukan berarti kiai berbudak, tapi santrinya ini saking ingin khidmahnya. Syu'bah ini orang yang dimuliakan dalam dunia hadis. Termasuk rawi-rawi hadis yang terkenal. Aku siap menjadi seperti budak di hadapan guruku yang mengajarkan satu hadis. Subhanallah. Kemudian dia mengatakan lagi, Ma ahadun indahu salah satu ahadis. Tidak ada satupun orang yang punya 3 hadis. Illa wa ana abduh. Melainkan aku sebagai budaknya. Hatta yamuta sehingga dia meninggal dunia. 3 hadis, bayangkan. Berapa ratus hadis yang diajarkan para kiai. Berapa ratus ayat yang diajarkan oleh para kiai. Berapa kali kiai menghatamkan Ihya, menghatamkan Hikam, menghatamkan Riyadhus Shalihin, menghatamkan Muhaddab, belum pelajaran-pelajaran yang lain. Subhanallah. Kemudian saya baca lagi dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith atau Simit di Madinah. Beliau dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, di sini beliau menceritakan kedua putra Harun Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Amin dan Ma'mun itu berlomba siapa yang lebih dulu memakaikan kedua sandalnya guru Imam Kisai. Jadi Sultan Harun Ar-Rasyid punya anak Amin dan Ma'mun. Mengaji pada Imam Al-Kisai. Ini di kitab Al-Manhajus Sawi halaman 217-218. 218. Rebut-rebutan dua anak ini untuk memakaikan 2 sandal pada Kiai Al-Imam Al-Kabir Al-Kisai, termasuk 7 qurra' sab'ah, 7 ahli qiraah. Luar biasa ini ya. Kemudian disebutkan di halaman 220, Al-Imam Nawawi itu kalau mau mengaji pada kiainya, perjalanan mengaji, di jalan beliau sedekah. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, yang punya kitab Raudatul Talibin, yang punya kitab Syarah Sahih Muslim, yang punya kitab Tahdhibul Asma' wal Lughah, yang punya kitab
Apa itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang punya kitab Al-Adhkar Nawawi. Beliau ini kalau ngaji kepada gurunya, di jalan beliau sedekah seraya berdoa, Allahumma mastur anni aiba muallimi. Ya Allah, jangan engkau tunjukkan, tutup ya Allah, berikan tabir kekurangan aib guru saya, supaya saya selalu menghormati karena tidak melihat kekurangan guru saya. Hatta la taqa'a aini lahu ala naqisah, supaya mata saya tidak melihat kekurangan guru saya. Coba ini. Ini Imam Nawawi berkhidmat kepada gurunya. Guru punya kekurangan satu, tapi punya 99 kelebihan. Jadi lihat ya kelebihan, keunggulan, fadilah para kiai, para ulama yang istiqomah mengajar di pondok pesantren, memintarkan orang, memfaqihkan orang, mensolihkan orang, bahkan mendoakan untuk umat manusia, khususnya umat Islam, bangsa dan negara. Belum lagi perjuangan-perjuangan pra-kemerdekaan yang banyak sekali kontribusi para santri, para kiai yang tidak bisa ditulis dengan tulisan tinta, saking banyaknya yang tidak diketahui siapa mereka, pahlawan-pahlawan yang ikhlas yang tidak dikenal namanya, para santri, belum para kiainya. Subhanallah. Jadi hati-hatilah, khususnya media, televisi, media cetak, media digital, jangan mensuguhkan tontonan-tontonan buruk, fitnah, apalagi terhadap para kiai, terhadap para ulama. Tontonan yang fitnah, tontonan-tontonan yang melukai hati para ulama, para kiai. Lebih baik TV-TV itu mensiarkan ngajinya pesantren, nasihat para kiai untuk dilihat umat manusia, doanya kiai, zikirnya kiai. Dan kiai pun tidak pernah minta seperti itu. Cuma itu lebih manfaat, bukan malah mensuguhkan fitnah-fitnah kepada pesantren dan para kiai. Semoga ini menjadi pelajaran dan menjadi evaluasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.